Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalan, saya Mas Riah, mahasiswi PPG Guru Akidah Akhlak Bab 4 2025 di LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nomor peserta 10 50 82 16 18 90 02, NIM 2102 52 024. Pada hari ini Senin tanggal 12 Januari 2026 saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Miftahul Huda pada kelas 8 dengan materi beriman kepada Rasul. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Yes. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Syabra. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia kita. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Yudita. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini adalah anak-anak kita. Pada hari ini kita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa tidak masuk? Sakit. Sakit. Ya, siapa yang tidak masuk? Nur Hamida sama Vanessa. Ya, mudah-mudahan anak yang sakit mudah-mudahan bisa cepat sembuh, bisa sekolah kembali di sekolahan. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya masalah pelajaran yang minggu lalu. Masalah pelajaran Minggu Asmaul Husna. Masih ingat tidak? Ingat. Asmaul Husna. Ingat. Apa
itu artinya Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Nama-nama ya baik. Berapa jumlah Asmaul Husna? 99. 99 nama ya baik. Oke, kita lanjut memasuki pelajaran kita sekarang, yaitu beriman kepada Rasulullah. Kita lanjut lagi masalah menjelaskan tentang pengertian sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu terbagi menjadi 4, yaitu pertama sidik, Amanah, tabligh, taklif, watona. Yang kedua menyebut sifat-sifat wajibnya, yaitu sifat-sifat wajibnya yaitu ada 3, yaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Oke, sekarang kita lanjut memasuki pelajaran. Sekarang kita lanjut masalah mengapa Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin. Siapa yang tahu menjuluki Al-Amin? Ayo. Siapa yang tahu? Ayo Husna. Ayo. Julukan Al-Amin, Rasulullah yang baik. Julukan Al-Amin. Banyak itu. Ayo. Sudah? Yang kedua, bersikap jujur selalu mudah dilakukan. Sifat jujur mudah dilakukan. Orang yang menyampaikan kepada orang lain harus jujur. Nah, kita masuk pertemuan kita, yaitu beriman kepada Rasulullah. Rasulullah menurut bahasa adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Menurut istilah agama, Rasul adalah seorang lelaki yang terpilih untuk menerima wahyu dari Allah, ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Baiklah anak-anak, sekarang kita bahas masalah beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah itu rukun iman keberapa? 4. Rukun iman yang keempat. Berapa rukun iman? 6. Pertama, Beriman kepada Allah. beriman kepada Allah. Kedua, Beriman kepada malaikat. ketiga, Beriman kepada kitab. keempat, Beriman kepada Rasul. kelima, Beriman kepada kiamat. keenam, Beriman kepada qadar. beriman kepada berarti rukun iman itu ada 6. Sekarang kita bahas masalah beriman kepada Rasulullah. Itu lanjut kita masalah sifat-sifat wajib Rasulullah. Sifat-sifat wajib Rasulullah itu ada 3, yaitu sifat Rasulullah, sifat mustahil Rasulullah, sifat jaiz Rasulullah. Oke, kita bahas sekarang sifat wajib Rasulullah. Pertama yaitu sidik. Yang kedua amanah. Ketiga keempat Tama. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu sidik. Sidik artinya jujur. Nah, jujur, setiap Rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatannya.
disampaikan Rasulullah itu kepada umat manusia, itulah disampaikannya, tidak diperpanjangkan lagi. Yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dipercaya. Arti biasanya dipercaya baik lahir atau batin. Yang ketiga tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sudah menjadi para rasul untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diterima dari Allah berupa wahyu menyangkut di dalamnya hukum-hukum agama. Dan kita menyanyikan nama-nama nabi. Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Yahya, Isa, Muhammad, Abdul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Oke. Baik, sekarang Ibu mengasih tugas. Tugas Ibu kasih menjadi 4 kelompok ya. Ya, Bu. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kita membuat tugas, kita ada video sedikit. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja segala makhluk. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun, rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada 2 orang yang sedang berseteru. Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkebunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon Baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen dan sekarang saya tidak bisa memanennya. Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apakah benar dombanya telah merusak perkebunan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian Nabi Daud memutuskan pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran. Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi
Sulaiman bersama pasukannya melintas di sebuah padang rumput. Tiba-tiba terdengar jeritan seekor semut. Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Kita lanjut tugas tadi. Yuk kita kerjakan. Yuk kerjakan kelompok. Ya, tiga. Ayo sama-sama, ayo. Ayo Jinaina. Ayo, kita lihat tamannya. Ayo Ibu kasih waktu 50 menit. Mulai dari sekarang. Ayo. Ayo sama-sama kerjakannya. Yuk sana. Mana mau? Kau pegang kertas tu kita ngerjain lain. Dah. Ayo. Siap? Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Baik, kita melakukan berkelompok untuk menjelaskan ke depan. Berkelompok ya. Ayo, sekarang Ibu tunjuk kelompok 1 dulu ya. Menjelaskan. Di apa be? Di tempat duduk baik, semuanya tegak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sidik. Sidik artinya jujur. Setiap para rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatan. Apa-apa yang telah disampaikan kepada manusia, baik berupa wahyu atau kabar, harus sesuai dengan apa yang telah diterima dari Allah. Tidak boleh dilebihkan atau dikurangkan. Oke. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan ayo. Yuk kita lanjut lagi ke kelompok 2. Ayo berdiri. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang amanah. Amanah artinya dipercaya. Amanah berarti biasa dipercaya baik lahir atau batin. Sedangkan yang dimaksud amanah di sini bahwa setiap rasul adalah dalam dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatan. Oke, bagus. Ayo. Terima kasih kepada kelompok Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tangan kita terbang. Ayo lagi kelompok 4. Ayo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fatona, artinya cerdas. Dalam menyampaikan risalah Allah tentu dibutuhkan kemampuan, diplomasi, dan strategi
dan risalah yang disampaikan bisa diterima dengan baik Allah Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya kita tidak lemas semuanya, kita semuanya berdiri. Semangat dulu. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Ayo semangat. Tepuk semangat. Ulang lagi, sekali lagi. Ayo. Tepuk semangat. Oke, semuanya duduk. Pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Sudah mengerti apa belum? Sudah mengerti Nian? Kakek Ibu tanya, kakek harus dapat menjawab. Dan pelajaran pada hari ini yaitu beriman kepada Rasulullah. Itu tadi rukun iman yang keempat. Yang keempat yaitu pertama beriman kepada Allah. Kedua beriman kepada Allah. Ketiga beriman kepada kitab Allah. Keempat beriman kepada Rasulullah. Kelima beriman kepada hari kiamat. Keenam beriman kepada Bagaimana perasaan sekarang sudah mempelajari pelajaran kita sekarang? Apa perasaan kamu sekarang? Senang benar? Alhamdulillah. Sebelum Ibu menutupi pelajarannya, terlebih dahulu kita sebelum mengakhiri kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri, besok kita pertemuan yang minggu akan datang kita mempelajari sifat-sifat tercela. Ya? Paham? Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.